Samudra. Bumi yang kita tempati memiliki dua bagian besar, yaitu perairan 70% dan daratan 30%. Mengapa Allah menciptakan perairan lebih luas? Karena sekitar 90% oksigen yang dibutuhkan manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan mikroskopik. Tumbuhan yang sangat kecil di lautan yang sangat luas itu. Sebutkan samudra luas. Antartika, Arktik, Atlantik, Hindia, Pasifik, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Al-Mu'minun 18. Wahyu ilahi menyatakan bahwa semua kehidupan bermula dari air, benda cair, liquid. Air telah mendahului makhluk-makhluk biologis di bumi. Bumi dan langit pada awalnya menyatu, lalu terpisah setelah terjadinya ledakan besar, teori Big Bang. Menurut penyelidikan dengan radioisotop, umur tertua sedimen ialah Greenland. Mengapa Allah menciptakan air? Air dihadirkan Allah dalam kehidupan manusia sebagai rizki. Al-Baqarah 2:22. Namun air tidak sekedar rizki, ia pun menjadi ayat kauniyah, tanda kebesarannya. Yang perlu dibaca agar kita merengkuh pesan moral. Al-Adiyat 5.2.20-21. Ada sejumlah pesan moral yang dapat dipelajari dari air, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Al-Anbiya 2.30. Pertama, air menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah, mengalirkan oksigen dalam darah manusia. Dimanapun air berada, ia bermanfaat. Manusia selayaknya demikian. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. H.R. Ahmad. Kedua, air bergerak tanpa henti, sebab jika diam pasti kotor dan keruh. Imam Syafi'i berkata, saya lihat air yang diam menyebabkan kotor, bila mengalir ia bersih. Singa bila tidak meninggalkan sarangnya, dia tidak pernah memakan mangsanya.
dan anak panah tidak terlepas dari busurnya, tidak pernah mengena sasarannya. Orang yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan, pikiran dan hatinya kotor, mata hatinya selalu negatif, suuzon. Ketika air tidak pernah bisa dipecah, dihancurkan, ia akan menenggelamkan benda-benda keras yang menghantamnya dan menghanyutkannya. Ia akan pecah saat mengeras, membeku. Inilah karakter dasar air, yakni mencair, meresap, menguap, dan kembali turun untuk menyejukkan hujan. Menyatu di lautan raya, berpencar di sungai, kali, selokan. Air mengikuti harmoni alam sunatullah yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harmoni akan tunduk dan patuh pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Ar-Rahman 55.27. Jika keseimbangan dirusak, maka air pun protes. Air berkata, "Mana tempat resapan?" Jangan salahkan saya, jika tidak ada tempat resapan, air akan terus mencari tempat yang paling rendah. Terjadilah banjir. Banjir merupakan bentuk protes air karena tempat resapan serta jalan kembali ke lautan raya tergusur oleh kerakusan dan keserakahan tangan manusia. Ar-Rum 30.241. Apakah melihat laut mendapat pahala? Memandang lautan adalah sunatullah, termasuk ibadah dan sunat Rasulullah. Pandanglah 4 perkara: wajah ibu bapa ataupun ulama, Al-Quran, lautan, dan Ka'bah. Benarkah air laut meminta izin pada Allah? Dalam sebuah hadis qudsi, ternyata setiap harinya, setiap hari 3 kali, air laut selalu minta izin sama Allah untuk menenggelamkan manusia. Namun Allah masih menahannya. Walaupun meluber ke daratan dan air laut menenggelamkan manusia, tidak semuanya, masih ada manusia yang tersisa. Belajarlah dari laut, semakin dalam, semakin tak bergemuruh.